Ibu pernah lakukan yang bisa memitigasi dua aspek sekaligus, probability, likelihood-nya maupun dampaknya. Kan kalau kita memitigasi likelihood, kan berarti dari sini kita tarik ke bawah kan, Pak? Oh ya. Kalau kita mau mitigasi impact, kan berarti menariknya ke sini nih. Pertanyaan saya tadi adalah, apakah ada satu teknik yang pernah Bapak Ibu tunjukkan sehingga kita bisa menarik dua-duanya, memitigasi dua-duanya? Ada nggak, Pak? Boleh, Pak, dengar cerita pengalaman Bapak Ibu sekalian? Mitigasi dampak, mitigasi impact, likelihood, dan sekaligus. Ada nggak, Pak? Boleh cerita? Monggo, Bapak sekalian. Kalau mitigasi dampak mungkin gampang, Pak. Asuransi ya. Gampang. Mitigasi frekuensi, likelihood mungkin mudah. Dengan memperbaiki kebijakan, melatih kompetensi orang, gitu kan ya, dan sebagainya. Apakah ada pengalaman Bapak Ibu sekalian yang bisa dibagikan kepada kita di mana Anda bisa melakukan sekaligus dua mitigasi? Boleh share kepada kita Bapak Ibu sekalian? Karena pengalaman saya juga lagi mencari-cari ya apa ya itu, tapi saya belum menemu. Tapi siapa tahu Bapak Ibu pernah menemukannya. Ada Bapak Ibu sekalian? Sharing lagi nih, Pak. Oh, silakan Bu Ina, nggak apa-apa Bu Ina. Jadi saya tuh sebetulnya hanya ingin menyampaikan benar apa enggak ya, Pak ya. Jadi saya benar-benar butuh evaluasi dari Bapak Alamda sendiri terkait apa yang saya sampaikan itu kira-kira saya udah benar atau enggak gitu. Supaya saya nanti menerapkannya di rumah sakit lebih terarah. Baik, kalau dari segi pengalaman sebelumnya, Pak, ada kejadian yang memang sebetulnya kemarin tuh kebetulan ini kan kita selalu bicara faktual ya Pak ya, fakta yang terjadi. Saya kemarin tuh kebetulan posisi direktur kami seorang PLT. Ini bukan menceritakan ini sebetulnya cuma pengalaman aja ya. Kebetulan posisi direktur kami itulah seorang PLT dan beliau seorang dokter spesialis yang memang tidak punya basic seorang manajemen orang di manajemen ya. Nah, karena kedudukan beliau itu memang mengharapkannya ada wadir-wadir yang memfilter. Nah, ada kejadian yang frekuensinya sering timbul itu ya waktu melakukan tanda tangan, membuat satu SK ketetapan terkait kebijakan-kebijakan secara internal. Nah, yang dampaknya kemarin itu Pak menyangkut hubungan kerja antara internal dengan hubungan politik kepala daerah gitu. Contohnya tim suksesnya mereka ini, tim suksesnya kepala daerah ini katakanlah mau masuk dalam pengelolaan BLUD yang sebetulnya narasi dari Kemendagri itu memang tidak boleh secara konteks tugas dan tupoksinya. Nah, itu sudah 3 kali dilakukan, Pak. Nah, 3 kali, tapi sudah terjadi baru saya disampaikan. Karena saking, ya lebih, ya namanya juga seorang direktur, tentu juga banyak pertimbangan dan memang kebetulan posisinya beliau itu memang orangnya sangat lurus ya. Jadi, dan tidak punya pengalaman secara manajemen. Jadi apa saja disampaikan itu nothing tulus gitu. Nah, kejadian waktu itu 3 kali terjadi melakukan tanda tangan dan kemudian ada terjadi dampak yang saya lihat tuh ada polemik ya dari bawah dan kemudian dari segi birokrasi di Biro Hukum. Sehingga alhamdulillahnya saya datang menyampaikan bahwa ini sudah risiko banget Pak dan ini diharapkan ini jangan terjadi terulang. Bapak sudah melakukan misalnya dokter sudah melakukan 3 kali, berarti itu 3 kali melakukan tanda tangan, bukan lihat 3 kalinya, tetapi kebijakan yang Bapak buat itu berdampak
berpengaruh kuat terhadap jalannya organisasi kita. Nah, sehingga waktu itu karena sudah terlanjur di SK kan, yang terjadi adalah ada polemik dari pihak tim sukses kepala daerah itu yang mendesak untuk memang direalisasikan. Nah, sehingga saya dihadapkan pada tim sukses kepala daerah untuk membangun komunikasi, Pak. Karena tidak ada intinya ini tidak ada yang berani menyampaikan karena secara powerful tidak boleh diutak-atik secara otoritas menurutnya. Nah, saya didatangi dan saya membuat risk analisis, Pak, secara identifikasi dan menguatkan diri sesuai dengan vision saya, seorang analis manajemen risiko yang sudah sertifikasi, dan saya menyampaikan dan itu saya kirim ke Biro Hukum dan saya dipanggil kepala daerah. Dengan dasar apa mengatakan ini tidak, dan ini sudah saya buat keputusan dan disposisi gitu. Ya saya sampaikan apa adanya, Pak. Oh, mohon izin Pak Bapak Gubernur, saya tidak ada mau mau merusak hubungan sistem hubungan emosional dengan tim sukses Bapak, tapi ini yang saya lakukan adalah hanya memberikan gambaran informasi. Benar. Ya, saya memberikan gambaran informasi terkait kebijakan yang kalau ini dilakukan maka akan berdampak kepada reputasi elektabilitas Bapak Kepala Daerah, itu satu. Kedua, itu berbenturan dengan hukum. Karena secara waktu itu legal officer yang mau masuk, saya sudah menanyakan, saya sampaikan semua seluruh dokumentasi, benchmarking saya, komunikasi saya, diskusi di Kemendagri tentang pengelolaan BLUD rumah sakit, bahwa tidak ada tusi dalam pengelolaan BLUD, dicari konteks lain yang memang aman. Sehingga ternyata yang dibayangkan seluruh direksi stakeholder itu dari Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Dewan Pengawas, kebetulan saya di Sekretaris Dewan Pengawas juga merangkap ya, saya menarasikannya dengan argumentasi secara aturan, Pak. Secara aturan. Alhamdulillahnya diterima gitu, dan itu saya bisa hentikan secara edukasinya, secara kebijakannya direksi itu jangan selalu tanda tangan, silakan selalu menganalisis setiap proses perencanaan, dan alhamdulillah dampaknya itu saya hentikan sehingga kebijakan kemarin itu tidak masuk, tidak tidak jadi gitu loh Pak. Jadi dampak yang sudah saya lakukan analisis, alhamdulillah bisa saya tekan seperti itu. Ya. Itu pengalaman. Ya, makasih Ibu Ina, itu pengalaman yang bagus ya. Bagaimana kita mencoba memitigasi sehingga itu tidak terulang lagi, atau kemudian menggesernya untuk mengurangi risikonya. Makasih Bu ya. Oke. Atau ada Bapak Ibu sekalian mau kasih pendapat membantu Ibu Ina, Bapak Ibu? Bagaimana sebaiknya ketika misalnya sangat-sangat teknis, oke, tapi manajerialnya perlu ditingkatkan. Lalu risiko apa yang akan kita hadapi? Tadi Ibu Ina sudah bicara mengenai hal itu. Kejujurannya oke gitu kan, tapi ada... Pak, kalau saya menambahkan lanjut, otomatis ini saya sudah mengidentifikasi risiko. Ya, karena kan artinya kan saya berhadapan sama kepala daerah selaku siapa sih saya gitu. Sementara ada beberapa kubu politik yang memang memegang risiko, yang memang memegang konflik interest of intent gitu. Nah, karena saya selalu memberikan alasan yang kuat berdasarkan konsep pengendalian internal pemerintah, lalu kemudian regulasi zona integritas, saya menunjukkan seluruh aturan. Nah, kalau risiko di saya adalah aksi untuk saya harus keluar dari Dewan Pengawas, seperti itu. Ya itu terjadi Pak, tapi sempat saya diganti, saya sebetulnya senang karena saya tidak mengejar jabatan. Itu pengalaman saya, tapi 1 bulan kemudian saya dipilih kembali karena dasar saya adalah orang yang mampu menyampaikan hal-hal yang lebih berisiko yang memang bisa menyelamatkan kebijakan kepala daerah. Itu aja sih Pak. Kalau yang lain sih memang selalu kita be aware dan selalu membangun komunikasi bagaimana membangun perspektif antar dua arah gitu Pak dengan cara yang baik. Sehingga kita bisa rangkul bukan kita hindari. Itu yang saya lakukan sampai detik ini Pak. Terima kasih Ibu Ina, sangat luar biasa. Oke, pengalamannya Ibu Ina. Di sana ada aspek risk management, ada aspek tata kelola juga rupanya. Ya. Iya. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada mau sharing pengalaman bagaimana kita bisa membantu Ibu Ina ketika situasi seperti itu. Ya, ada karena konflik of interest, sebenarnya itu GCG ya.
GCG, Ya, tapi bisa menimbulkan risiko-risiko baru. Oke, nah, masih itu ada? risiko baru, Pak. Dan kalau itu risiko baru dan sampai saat ini penguatan saya untuk be aware dalam antisipasi terhadap risiko terhadap diri saya sendiri, terhadap seluruh konflik kepentingan yang ada, saya berupaya membangun strategi penguatan regulasi. Itu yang saya pegang. Lalu kemudian bagaimana caranya saya tidak terlalu mengambil hati atau membuka komunikasi yang risikonya terlalu luas. Misalnya dengan orang-orang yang kubu yang memang bertolak belakang dengan hal-hal yang bertentangan dengan kebijakan itu, saya seminimal mungkin melakukan mengurangi komunikasi. Lalu kalau saya melakukan komunikasi mereka, saya melakukan dokumentasi berupa rekaman, audio, dan chat media. Sehingga itu pegangan untuk saya tatkala besok ada serangan balik ke saya. Itu Pak yang saya lakukan. Dan membangun hubungan komunikasi kepala daerah, Kemendagri, Dirjen Yankes, dan di Inspektorat. Saya rasa itu kekuatan dan strategi yang harus saya pegang Pak. Karena ya selaku saya orangnya siapa sih gitu. Kecuali dengan saya membangun strategi kebijakan dengan pendekatan regulasi. Ya, betul Bu. Makasih Bu. Ya, jadi salah satu pilar dari risk management adalah kecukupan kebijakan dan peraturan. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, maka mudah bagi kita dalam mengukur risiko karena semuanya sudah dikaitkan dengan kebijakan dan regulasi. Baik, terima kasih Bu Ina. Sangat luar biasa pengalamannya Ibu. Ya, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, bagaimana Anda memetakan ini pengalaman dalam memitigasi dampak atau memitigasi likelihood? Ada pengalaman? Kalau dampak sih mungkin ya, transfer risk. Tapi kalau misalnya memitigasi likelihood, ya mungkin secara umum adalah apa? Review kebijakan, prosedur, beri insentif, dan kemudian kompetensi orang ditingkatkan. Dan seperti kata Pak Tambunan, leadership-nya perlu dilakukan. Sehingga orang-orang dalam organisasi itu dinilai penting, dimanusiakan. Ya, seperti itu. Oke. Oke. Nah, lihat di sini. Akhirnya, sekali lagi, gambar ini kan akan menentukan batas appetite dan toleransi risiko kita masing-masing. Nah, kalau ini perbankan berarti akan ada 8 risikonya dikonsol menjadi satu risk map profil risiko. Ya, jadi masing-masing nanti akan ada. Nanti tadi ada pertanyaan dari Ibu Tut ya. Kita akan lihat nanti itu. Jadi lihat di sini peran kita sebagai analis. Berarti kita akan menganalisis secara menyeluruh, kemudian pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan dan mengendalikannya, sampai mana risiko itu diterima. Jadi kalau misalnya hari ini uang kita hanya bisa menggeser sampai ke sini, uang kita hanya sampai ke sini, ya, titik ini kita sebut namanya risiko residual. Kalau kita hanya sampai menggeser ke angka ini, 10, ya ini namanya risiko residual. Kalau kita bisa menggeser sampai kepada angka 9, risiko residual. Kenapa nggak kita geser ke angka 4? Nah, kita nggak punya uang, nggak punya waktu. Gitu kan ya? Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak sekalian adalah, kalau misalnya ambil, let's say, service level agreement, dari sisi likelihood meningkat menjadi 8 hari, padahal kita 7 hari, dan dari sisi biaya karena membayar SLA terlambat gitu kan ya, sehingga ada denda, mungkin akan ada komentar dan sebagainya karena dalam kontrak ada namanya kalau terlambat membayar denda, naik menjadi denda 10 juta menjadi 15 juta. Maka pertanyaannya tahun depan, apakah kita akan bikin SLA kita menjadi 10 hari dan kemudian denda kita menjadi 20 juta sebagai dianggap adalah low? Mohon komentar Bapak Ibu sekalian.
Ketika sudah lewat ya gambar warna hijau ini, maka apakah dengan demikian kita akan langsung tahun depan menaikkan limitnya, atau mungkin kita akan memperbaiki kontrolnya? Perbaiki kontrolnya mungkin ya Pak. Ya. Nggak langsung ini ya. Karena kan ada proses di dalamnya ya Pak ya. Betul, betul Ibu Rani ya. Jadi nggak langsung kepada langsung menaikkan itu ya. Karena kalau kita perbaiki kontrolnya, jangan-jangan tahun depan sudah akan turun. Tapi ketika kita sudah lakukan perbaikan kontrol, oh masih lewat. Nah, mungkin dulu di root kita itu taken from the air aja, dia bilang pokoknya SLA 5 hari, tanpa memperhatikan kondisi internal, budaya, insentif, dan sebagainya. Seperti itu. Ya nggak apa-apa. Ya kan, bisa juga seperti itu. Ya, jadi disitulah tadi communicate, consult, kalau kita lihat dokumen dari ISO. Makasih Mbak Rani ya. Oke, ya ada pertanyaan lagi, pengalaman Bapak Ibu sekalian? Tadi pertanyaannya, apakah ada satu tindakan mitigasi yang bisa memitigasi dua aspek? Ada pengalaman Bapak Ibu sekalian? Satu action yang bisa memitigasi dua aspek, likelihood dan impact. Apakah ada ya? Agak susah ya? Agak susah ya? Oke, Mbak Rani, silakan Mbak Rani. Enggak sih Pak, maksudnya antara likelihood atau impact itu kan dua hal yang harus kita apa ya Pak, kayak tarik ulur gitu ya Pak ya. Harus kita benar-benar perhatikan secara baik-baik gitu Pak. Ya, tapi apakah ada pengalaman Bapak Ibu action yang bisa memitigasi sekaligus? Ya, baik itu impact maupun likelihood, sehingga artinya gambarnya jadi ke sini. Apakah ada pengalaman Bapak Ibu sekalian? Jadi gambarnya menjadi diagonal 45 derajat atau begini ya, terserah lah. Ada? Pengalaman saya agak susah ya, tapi silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin kalau pengalaman sekaligus, saya nggak tahu nih Pak, dari pengalaman yang sekaligus ini bisa kebetulan misalnya kalau di asuransi, contohnya proses klaim ya Pak ya. Nah, di kita itu kan misalnya sering terjadi komplain atas pembayaran klaim yang melewati SLA dan keakuratannya. Nah, identifikasi dan mitigasi yang dilakukan adalah memperbaiki proses gitu dengan meningkatkan tools, tadi salah satunya dengan digitalisasi, sehingga baik dari SLA-nya menurun dan keakuratannya meningkat, sehingga probabilitas atau frekuensi nasabah komplain semakin menurun. Nah itu apakah itu berdampak kedua-duanya ya Pak ya? Mungkin bisa berdampak kedua-duanya itu Pak. Ya, oke, bisa juga seperti itu ya. Bisa juga seperti itu. Oke, makasih Bu Rani. Ya juga ya, kalau kita lakukan digitalisasi, maka kecil kemungkinan keterlambatan, komplain, kemudian ada sanksi bentuk rupiah dan sebagainya. Karena itu bisa menjadi ukuran dari aspek dari, katakanlah kalau misalnya itu menjadi fokusnya OJK, kita terlambat dan sebagainya, ya karena denda misalnya ya, seperti itu. Oke, makasih. Pak Landu. Ya, silakan Pak Erwin. Kalau menurut saya itu nggak tepat ya, yang tadi Pak Bu Randi bilang itu. Karena secara teori antara likelihood dan impact itu kan beda posisi ya. Kalau likelihood itu kan lebih ke penyebab. Kalau dampak itu kan kalau sudah terjadi. Ya. Jadi kalau misalnya untuk mengurangi klaim, penyebab klaim apa katakanlah? Karena tidak prudent underwriting katakanlah. Ya kalau misalnya udah dampak ya berarti sudah terjadi klaim. Bagaimana supaya kalau misalnya sudah terjadi klaim? Gitu. Supaya kita kalau misalnya tidak terjadi, katakanlah kalau misalnya sudah terjadi klaim, bagaimana dampaknya minimalnya? Ya cash flow kita atur Pak, atau kita reasuransi. Jadi beda menurut saya beda dimensi Pak.
antara likelihood dengan ini dampak, impact. Susah ditemukan tuh yang dua-duanya ada itu. Saya belum pernah sih. Secara teoritis nggak bisa, Pak. Ya, saya Secara setuju teori. Pak. Tapi mungkin dalam konteks tertentu katakanlah terkaitan dengan risiko personal ya Pak ya, risiko personal yang dikaitkan dengan people dan sistem misalnya, mungkin bisa Pak. Makanya memang agak susah juga ya. Saya Iya. setuju Pak Erwin ya. Oke, saya setuju. Hypothetically nggak bisa, Pak. Hypothetically nggak bisa. Oke, baik. Makasih Bapak sekalian. Makasih Pak Erwin, Bu Rani. Masih ada komentar Bapak sekalian? Apakah ada pengalaman yang bisa menggeser walaupun secara hipotetis karena memang beda aspek ya? Iya, Pak. Ya. Izin Pak, kalau saya pernah pelajari terkait frekuensi dan dampak, sebetulnya tidak bisa juga kita posisikan secara sekaligus dalam nilai yang sama. Tapi biasanya kalau likelihood-nya bisa kita kurangi secara frekuensi itu kita kurangi, otomatis juga bisa juga akan berdampak berpengaruh terhadap nilai dampak tadi itu, Pak. Karena misalnya tidak menutup kemungkinan faktor keseringan itu yang terjadi, maka dampak itu pun juga bisa dikurangi sekalipun nilainya mungkin tidak sama dengan nilai di likelihood-nya. Itu yang saya pernah lihat. Tetapi kalau misalnya kita biasanya mengurangi dampak, tapi likelihood-nya itu tidak mesti juga otomatis dia turun. Sekalipun itu frekuensinya kecil, kemungkinan sebaliknya frekuensinya juga kecil, tapi dampaknya ada konteks tertentu yang bisa malah justru lebih besar. Contoh, kalau misalnya ada risiko gempa, itu jarang sekali terjadi, tapi dampaknya tinggi gitu. Nah, tetapi kalau misalnya likelihood-nya, kalau dalam konteks pekerjaan yang lain, sebaliknya juga bisa seperti itu. Itu menurut yang setahu gitu, Pak. Ya, Artinya Pak perubahannya Junaidi. nggak terlalu signifikan, bisa berpengaruh. Pak Junaidi. Ya, terima kasih Pak Lanut. Mungkin ada satu kasus. Kami kan pendidik kami di dalam pensiusi kebetulan indukannya adalah Sulawesi. Salah satu hal yang mungkin bisa menjadi potensi menurunnya livelihood dan menurunnya severity terdampak ini salah satunya adalah produk yang mungkin bisa kami coba sampaikan adalah produk asuransi kredit. Misalkan ada satu proses mitigasi risiko dalam bentuk perubahan visi, di mana yang selama ini visinya adalah usia produktif maupun usia non produktif itu bisa di-cover oleh asuransi kredit. Ada satu bentuk mitigasi risiko karena dirasa usia non produktif, misalkan di atas 5-6 tahun itu risikonya sangat besar untuk melakukan klaim, karena coverage-nya adalah saat begitu meninggal dia di-cover asuransi kredit. Di sisi lain, kalau kita melakukan mitigasi dalam bentuk perubahan visi, yaitu kita hanya mengcover hanya usia produktif 5-6 tahun ke bawah, maka ada potensi hidupnya akan memburuk dan ada potensi pula untuk severity-nya juga memburuk. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Junaidi. Memang tidak semua ya Pak ya. Untuk kasus-kasus tertentu mungkin bisa satu action memitigasi dua aspek yaitu likelihood dan impact. Oke, terima kasih pengalaman dari Bapak sekalian ya. Nah, tapi yang jelas ini pasti akan berkonsekuensi kepada biaya kan Pak ya. Terima kasih Pak Junaidi. Oke, jadi kalau misalnya kita simplifikasi nih Pak, ya matriks 5x5 ini, ini yang sering kali kita dengar ya kan ya. Kalau kita simplifikasi ini, ya kan, ini likelihood, oke. Kemudian ada impact seperti ini, maka akan dibagi 4 aja ini. Yang ini low frequency slow impact, oke. Ya udah, nggak usah diapain Pak, menengahi kan Pak. Itu sebagai apa namanya itu? Expected loss kan. Low frequency high impact sangat jarang, tapi besar kemungkinan dampaknya gempa tadi misalnya.
high frequency low impact. Misalnya apa ini? Karyawan seringkali terlambat, tapi namanya kecil. Pak Lando, sorry saya interrupt Pak Lando. Ya Pak. Kalau saya nggak salah kan kita fokusnya ke risk assessment teknik ya Pak Lando ya. Ya. ISO 31010. Kayaknya masih banyak teknik yang masih belum kita bahas loh Pak. Ya, betul Pak, betul Pak, betul Pak. Iya. Kita Ya. waktunya tinggal sedikit kalau nggak salah. Makasih Pak Lasmin. Ya, Iya. betul Pak. Ya. Jadi ketika nanti risk assessment itu kan Pak mulai dari identifikasi gitu kan ya, sampai kemudian evaluasi dan treatmentnya ya, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi Bapak sekalian, nanti kita akan masuk kepada sebuah matriks dari hasil dari asesmen kita, mulai dari identifikasi. Jadi kalau misalnya ini kita bagikan ini menjadi matriks 2x2, ya ini namanya expected loss. Nah, bisa jadi kalau matriks ini di warna merah, maka mungkin kita sudah akan meninggalkan produk itu, atau tidak akan masuk lagi ke pasar itu, dan sebagainya. Sehingga tadi ada teman-teman mengatakan expected loss itu adalah pricing, cost of doing business. Jadi kalau kita punya bisnis asuransi, claim ratio itu adalah wajar. Kalau di perbankan, NPL itu adalah wajar. Tinggal pertanyaannya lah seberapa wajar itu. Ya kan? Tapi kalau kita membiarkan expected loss, maka itu akan menjadi unexpected loss. Betul ya Pak ya? Misalnya di perbankan nih, kalau kita terlalu sering membiarkan kredit bermasalah, maka ini akan menjadi hapus buku. Dan dengan demikian menjadi hapus tagih. Betul ya Pak ya? Kredit bermasalah, itulah CKPN, pencadangan, hapus buku, hapus tagih, langsung kepada equity. Nah, jadi ketika kita benar dalam hal menganalisis dan menggunakan teknik yang baik, maka kita akhirnya bisa mengevaluasi matriks kita ini, apakah akan kita naikkan atau akan kita turunkan. Oke. Ya, jadi peran Anda seperti apa? Kalau sudah bicara pada tadi ini analisisnya. Oke. Sekali lagi akan ada cost and benefit analysis. Kemarin Pak Ben juga sudah menyinggung salah satu aspek cost and benefit itu di keuangan adalah NPV IRR, gitu kan ya. Tapi kita juga mungkin bisa dalam operasional, risk control and self assessment, kita bisa menggunakan seperti apa biayanya ketika kita akan memitigasinya. Jadi cost and benefitnya. Nah, ada dua kemungkinan, berarti risiko residual kita tetap di angka tinggi, atau kalau misalnya itu bukan dikaitkan dengan visi dan misi, maka kita akan cabut dari produk itu atau keluar dari pasar tertentu, misalnya. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai analisa risiko lagi, maka beberapa hal yang tekniknya itu di sini ada flowchart, brainstorming dari sudah bahas tadi, bahkan juga adalah risk control and self assessment. Nah, OJK dalam SE mengenai penerapan manajemen risiko, khususnya risiko operasional, mendorong agar organisasi menerapkan namanya risk control and self assessment, supaya kita bisa dengan mudah mengetahui seperti apa kondisi risiko kita dan prospek kemungkinannya seperti apa di masa mendatang. Nah, cuma sama seperti risk register, Bapak Ibu sekalian, apakah kita jujur menginput data itu? Itu kan sebenarnya kan, apapun kondisinya, alatnya, kan apakah kita jujur? Nah, ini perlu kita pertimbangkan ya. Nah, dari kubu-kubu kemarin sudah kita bahas. Kalau yang hazard mungkin kalau di sektor keuangan sangat jarang kita pakai ini ya, karena bicara mengenai hazard analysis and critical control point. Memang ini latarnya adalah di sektor real, di manufaktur, di pabrik. Oke ya. Jadi kalau misalnya kita akan menggunakan ini, ada beberapa faktor prasyarat yang perlu kita pertimbangkan. Nah, kemarin juga sudah dibahas mengenai Bayesian, jaringannya,
dampak bisnis, kemarin sudah dengan Pak Ben, Business Impact Analysis.